Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar terkait uji beda pada satu sampel atau one sample t-test menggunakan software Jamovi. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung praktik saja. Jadi di sini ada data. Nah, data ini merupakan skor fungsi kognitif hasil dari pengukuran dengan Mini Mental State Examination atau MMSE dari 32 pasien demensia. Nah, di sini dikatakan bahwa fungsi kognitif dianggap normal jika mencapai minimal skor 24. Nah, di mana kita ketahui bahwa pasien demensia ini biasanya fungsi kognitifnya ini kurang dari normal. Jadi biasanya kurang dari 24 misalnya. Nah, di sini kita diminta untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa skor fungsi kognitif pasien demensia kurang dari batas skor 24. Nah, untuk rumus manualnya sebagai berikut, tapi di video kali ini kita langsung praktik untuk menggunakan Jamovi. Oke, jadi kita bisa menggunakan data ini di latihan 1, kita copy kemudian paste ke software Jamovi. Nah, ini sudah selesai dipaste. Kemudian untuk nama variabel kita rename menjadi boleh skor fungsi kognitif atau juga boleh skor MMSE. Oke, setelah itu teman-teman silahkan mengklik di tes one sample t-test. Masukkan skor fungsi kognitif ke dependent variables. Untuk tesnya kita pakai Students atau ini tes untuk statistik parametrik. Kemudian mean difference boleh kita centang untuk mengetahui perbedaan mean. Kemudian deskriptif ini nanti akan menampilkan data deskripsi. Misalnya, jumlah subjek di penelitian ini ada berapa, kemudian rata-rata skor fungsi kognitif di subjek ini berapa. Nah, untuk uji asumsi kita menggunakan normality test. Nah, di sini normalitasnya pakai uji Shapiro-Wilk. Nah, kemudian untuk test value-nya kita masukkan kriteria. Kriterianya tadi ada 24. Nah, kita masukkan. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, untuk melaporkannya, nanti kita perlu melaporkan hasil uji normalitasnya terlebih dahulu. Baru kemudian uji deskripsi dan kemudian uji one sample t-test. Oke, untuk kesimpulannya sudah saya tuliskan. Jadi teman-teman perlu melihat uji normalitasnya terlebih dahulu dengan melaporkan nilai Shapiro-Wilk dan juga P. P di sini kadang disebut significance atau probabilitas errornya itu berapa. Nah, di sini jika P lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, kita lihat P-nya di sini 0,037. Nah, P 0,037 ini kan berarti kurang dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan sebagai berikut.
berdasarkan hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk didapat nilai Shapiro sebesar 0,929 dengan P kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa data skor fungsi kognitif pasien demensia tidak berdistribusi normal. Nah, berarti uji asumsi normalitasnya terpenuhi enggak? Karena tidak berdistribusi normal maka tidak. Nah, jika uji asumsi normalitas ini tidak terpenuhi, maka teman-teman tidak bisa membaca hasil one sample t-test. Karena one sample t-test ini syaratnya datanya harus berdistribusi normal. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Teman-teman perlu melakukan analisis ulang. Nah, bagian sini teman-teman klik, kemudian teman-teman mencentang Wilcoxon rank. Nah, kita akan membaca hasil dari Wilcoxon rank-nya berapa. Oke, ini tadi hasil normalitas. Nah, kemudian di sini hasil Wilcoxon rank yang akan kita baca. Nanti teman-teman perlu melaporkan Wilcoxon rank statistiknya berapa dan signifikansinya berapa. Selama signifikansi itu kurang dari 0,05, maka hak alternatif diterima, yaitu terdapat perbedaan. Nah, berdasarkan hasil uji dengan Wilcoxon rank, didapat nilai Wilcoxon sebesar 18,5 dengan P kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan terdapat perbedaan rata-rata skor fungsi kognitif pasien demensia dengan batas skor, di mana batas skornya tadi kita ketahui bersama-sama yaitu skor 24. Nah, kemudian di sini kan kita tahu ada perbedaan rata-rata. Nah, untuk perbedaan rata-ratanya ini kira-kira lebih rendah atau lebih tinggi, kita bisa melihat dari uji deskripsinya bahwa rata-rata skor fungsi kognitif di 17,7, adapun kriterianya di 24. Jadi, rata-rata skor fungsi kognitif pasien demensia lebih rendah daripada batas skor. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.